Silakan subscribe. Tunjukkan bukti subscribe-nya, kita kasih diskon 20%. Diskon 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abdul Saputro di channel kesayangan kita semua, Etalase Community. Kali ini kita punya program baru. Kita namakan Poster Podcast Putar Karya. Kali ini kita lagi ada di sekitar wilayah Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Saya ingin mereview dan coba kita wawancara dan bincang-bincang dengan kawan saya, om saya, gitu kan. Dia punya usaha lumayan berhasil, di mana rumahnya dijadikan tempat usaha, dan siapa tahu kita bisa ngulik-ngulik tentang usaha bisnisnya dia sendiri, yaitu namanya Om Deddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, bro? Alhamdulillah. Ini om saya ini, Om Deddy. Dia punya kafe keren banget. Jadi kita nggak salah kalau kita misalnya datang di lokasi wilayah Tangsel, dan nggak salah juga kalau misalnya kalau teman-teman berada di wilayah Tangsel nggak main di wilayah Tangsel dan kebetulan di kafenya beliau. Oke, Om, ini luar biasa ya. Rumah dijadikan tempat usaha. Ini punya influence dari mana ini bisa? Apa karena sekarang posisinya sudah ingin menata diri gitu kan, coba bisnis di rumah gitu, apa seperti apa sih? Ya sebenarnya tempat usaha kita ini termasuk kategori UMKM lah ya. Oh, UMKM ya. UMKM, jadi awalnya sebenarnya 2016 kita udah pernah buka seperti ini selama 2 tahun. Tetapi waktu itu break, 2018 kita tutup. Itu dikarenakan kesibukan saya pekerjaan di proyek. Nah, tetapi setelah memasukin tahun awal 2020 ya, di mana kita tahu bersama bahwa situasi pandemi yang memungkinkan kita untuk melakukan kreativitas lebih, ya kan? Sehingga karena kegiatan di proyek berkurang, maka konsentrasi saya berubah untuk mengoptimalkan space-space yang ada di rumah ini. Di samping itu saya juga di sini, teman-teman di lingkungan sini kan kebetulan ada yang berminat untuk melakukan usaha bersama. Sehingga space ini kita sediakanlah untuk teman-teman sekomplek ini, Villa Pamulang, yang berminat untuk bergabung di sini. Itu dasar pemikirannya adalah karena situasi Covid dan kita mengoptimalkan rumah kita atau space yang ada di sini untuk dijadikan Usaha. Oke. Oke, ini menarik nih. Jadi basicnya aslinya berarti Om Deddy ini basicnya bukan kalau ini kan kafenya kan kuliner ya. Artinya basicnya ini sebenarnya bukan basic kuliner dah. Tidak ada basic seperti itu. Karena tadi tahun 2016 karena sempat jadi kerja di proyek seperti itu. Berarti benar-benar nggak ada bisnis ini nih. Dan ini mengoptimalkan aja dengan ide kreativitas yang baru nih. Ya bisa dibilang seperti itu, Mas Apri. Jadi saya di proyek sebetulnya saya itu engineer yang masuk ke industri-industri maupun ke manufaktur Gitu ya. yang ada di wilayah sampai Jawa Barat lah. Gitu. Nah, ketika situasi seperti pandemi ini mungkin kita sudah tidak ada batasan lagi, kita punya latar belakang atau tidak. Yang penting bagaimana situasi pandemi ini kita lawan dengan keekonomian kita supaya bisa berjalan sesuai harapan keluarga. Oke. Jadi ujung-ujungnya duit sebenarnya. Jadi ujungnya duit, tapi bagus siasatnya, artinya tidak berada di zona nyaman. Artinya Om Deddy gitu selaku pekerja
proyek dan dia muter otak gitu kan di posisi pandemi. Memang luar biasa. Pandemi ini juga membuat kita harus 180 derajat muter otak bagaimana cara kita tadinya yang malas-malas jadi berkreativitas gitu lagi. Oke, Om, ini tadi saya menarik bahwa di sini apa sih nama kafenya nih? Oh gini Mas Apri, kafe ini atau kita sebut kafe bisa, kedai bisa, Oh, gitu. resto bisa. Oh iya. Jadi menampung kegiatan-kegiatan yang lebih multi ya kan, multi taste lah gitu. Multi taste, Ya, oke. jadi saya sebut di sini terminal 17. Terminal 17. Iya. Filosofi 17 atau 17 apa masih muda apa gimana? Jadi Terminal 17. Oke. Apa Gini. tuh Om, filosofi namanya tuh? Kalau terminal mungkin itu udah tahu lah ya. Iya. Terminal itu kan tempat pertemuan. Misalnya kalau kita terminal rambutan, Ya, gitu kan, Pulau tempat Gadung. rambutan, ya. Jadi tempat pertemuan Orang-orang yang mau ada punya yang tujuan mau tertentu berangkat wisata, kemana, ya. satu tempat dan seterusnya. Nah, angka 17 saya ambil karena wilayah ini termasuk wilayah RW 17. Oh, RW Jadi 17. bukan karena saya usia 17. RW 17. Udah melampaui. Jadi lokasinya di RW 17. RW Ini 17. Tepatnya di Villa Pamulang RW 17. Betul. Oh, RW oke. 17. Jadi guys, kalau misalnya kedapatan mampir di Villa Pamulang ini di RW 17 itu ada terminal 17 dan itu kalian cobain deh menunya, enak-enak. Nah, sebelum kita ke menu Om, gitu kan. Tapi saya tertarik tadi ada mengutip bahwa ada space yang ada di rumah dimanfaatkan dan juga menarik beberapa elemen masyarakat untuk join gitu kan. Nah, ini konsepnya kebetulan sama dengan etalase community karena kita pakai konsep sociopreneur, artinya kita berusaha menjadi seorang entrepreneur yang mengajak masyarakat untuk simbiosis mutualisme untuk sama-sama sukses. Nah, ini bisa kepikiran seperti itu Om? Apakah ini bentuk sebagai responsibility kepada masyarakat atau memang dengan cara inilah pandemi ini kita coba join dengan masyarakat supaya space yang ada juga bisa bermanfaat buat mereka atau gimana? Ya gitu, jadi apa yang disampaikan Mas Apri tadi ada dekat lah, ada benarnya. Jadi socio-preneurship ya kan. Socio-preneurship ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar ada CSR kan, ya, corporate corporate social responsibility ya kan. Nah, mengambil ke situasi seperti itu, nah saya pikir Om di sini merasa sudah punya rumah yang dapat dioptimalkan. Kemudian Om coba hubungin karena Om juga kan salah satu pengurus dari RW ya kan. Kebetulan Om adalah sekretaris RW 17. Jadi Om kan tahu nih rekan-rekan yang merasa mempunyai masalah dengan COVID, kemudian tetapi dia punya keterampilan, maksudnya punya minat, dan punya produk ya, punya produk dan punya minat untuk kuliner, maka Om sounding gitu kan. Nah, mungkin hambatannya adalah ketika dia nanya, wah saya nggak kuat bayar di sini. Tadi saya bilang bahwa ini saya bilang 3 bulan free. Oh, 3 bulan free. Jadi tidak ada, lu nggak usah bayar apa-apa lah. Masuk aja. Asal kita tata bareng-bareng. Itu bagian dari CSR lah ya. Itu ya, oke. Jadi di-free-kan aja. Tapi disitulah perjalanan 3 bulan itu nggak bisa main-main juga. Betul, Karena betul. Om bilang bahwa setelah 3 bulan lu punya pemasukan seperti apa, terus bagaimana menyusun kontribusi ke tempat ini. Bukan untuk menguntungkan Om, supaya tempat ini bisa berkembang dan bisa ya lebih molek lah gitu ya. Mungkin diperbaikin ininya, itunya, mendapat fasilitas apa, kita ambil dari kemampuan dia setelah 3 bulan tadi. Jadi setelah 3 bulan itulah kemudian kita coba mereview, mengevaluasi apakah dia bisa memberi kontribusi. Kalau dia memang belum bisa memberi kontribusi, ya kita terus push dia sampai dia bisa memberi kontribusi dengan cara marketing kita tingkatkan dan sebagainya. Jadi sangat menarik ya Om ya. Artinya konsep sociopreneur itu aja di posisi pandemi ini sebenarnya masih bisa hadir gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Artinya nggak perlu CSR yang seperti perusahaan atau responsibility kita kepada masyarakat kita dari usaha kita, dan kita tidak egois atau idealisme untuk mencari untung sebanyak-banyaknya dengan produk kita atau usaha kita. Ternyata kita masih bisa juga join, itu bagian juga dari
tanggung jawab kita untuk sama-sama andil lah gitu kan untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi kan kita tahu pasar kita kalau yang di posisi Covid ini kan memang lebih kuliner itu dibilang sulit mati gitu karena kebutuhan pokok, orang pada makan, orang pada minum gitu kan. Beda sama apa namanya produk-produk lain. Tapi kalau kuliner ya ini salah satu UMKM yang masih sehat lah, masih bisa bertahan di posisi Covid. Apa memang rencana, apa memang karena itu dasarnya atau udah memang udah biasa bikin ini apa menu-menu ini apa udah atau cari juru masak lain di sini atau gimana Om? Jadi kenapa kuliner yang dipilih? Mungkin buka showroom bisa aja, atau buka counter handphone. Tadi itu kita memberikan efek domino lah ya. Jadi kan kalau nanti kita bicara tentang menu ya, menu yang kita sajikan ini kan sebenarnya di harga yang middle low lah ya. Jadi tidak harga yang tinggi, walaupun barang-barang ini, menu-menu ini kita dapatkan juga misalnya di mall-mall ya kan? Di tempat-tempat yang lebih eksklusif, yang lebih mahal gitu. Jadi nah dengan kondisi yang kita buat seperti ini pun untuk menjadi daya tarik rekan-rekan luar yang mau makan di sini karena Covid mungkin kantongnya agak kurang full ya kan. Ada yang dirumahkan, ada yang WFH kan pasti gajinya ada yang diturunkan. Nah, ini pilihan sih sebenarnya buat kawan-kawan yang lewat sini yang kemudian wah uang gue cuma segini nih. Bisa nih masuk ke terminal 17 gitu loh. Wow. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang sosio tadi itu pun kan kita tadi kenapa apakah mengundang chef, tukang masak dan sebagainya. Kita tidak seperti itu sebenarnya. Jadi tadi sebagai orang yang bisa mendata situasi masyarakat di sini yang punya minat dan keinginan kuliner, Om pastikan bahwa dia juga harus bisa bekerja atau menjalanin kegiatan ini dengan minimum biaya operasional. Kalau kita mengundang tukang masak dan sebagainya ya repot lagi. Jadi mereka yang sudah punya basic kuliner sebetulnya. Kebetulan kawan-kawan tadi itu ada yang misalnya tadi mie ayam Bangka, dia memang udah punya kemampuan gitu kan. Kemudian orang rumah sendiri, istri saya punya resep soto ya kan, soto mie Bogor, soto Bogor dan ya turunannya lah kan, soto Bogor tuh banyak. Kalau produk-produk yang ada di kafe ini atau di kedai ini di Terminal 17 ini itu apa Pak Jaum? Ya tadi menu-menu di sini kenapa kadang disebut kedai, kafe ataupun apa tadi satu lagi resto gitu kan? Karena memang di sini ada makanan berat, ada makanan setengah berat, ada makanan camilan ya kan, di food street. Jadi mulai soto yang ada nasinya, kemudian mie ayam Bangka yang hanya ya setengah berat lah bisa. Ada orang yang memang mie aja kan, udah kenyang gitu. Ada yang food street, yang camilan, termasuk di situnya kentang, sosis, ya kemudian ada tahu go ya kan, tahu crispy ya kan. Baru ditutup kemudian ada minuman-minuman kopi. Jadi ada minuman kopi kekinian, coklat kekinian dan ice blend seperti itulah macam-macam. Jadi itu membuat tempat ini jadi komplit lah gitu dari sisi menunya gitu. Oke, guys, jadi terdapat beberapa menu baik dari menu berat maupun sampai menu ringan atau setengah berat juga ada. Jadi bagi kaum milenial yang berkeliaran kebetulan lewat kerjanya atau jalan-jalan sekitar Villa Pamulang di RW 17 ada Terminal 17, datangin aja, ada menu-menu oke dan juga bisa nongkrong buat ngopi Om ya. Kalau ngopi juga ada. Anak muda gitu kan, orang pekerja yang pulang kantor atau sedangkan kerja mau kopi dulu boleh, dan ada menu-menu juga yang bisa sambil sarapan juga ya. Buka jam berapa nih Om? Kita normal itu jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi suatu ketika ada misalnya program event-event tertentu, misalnya nobar gitu kan. Ada Piala Eropa kemarin, seleksi Piala Liga Eropa gitu kan, Liga Champion itu kita pasang di sini screen untuk nonton langsung sepak bola ya yang diminati masyarakat lah, sambil dia ngopi ya kan, dia makan minum dan sebagainya. Jadi ada jadwal event ya buat nobar nanti ya. Oke, guys, itu luar biasa. Jadi konsep rumah yang jadikan tempat tinggal Om Deddy ini
di posisi pandemi ini dia dijadikan space untuk para pelaku UMKM di sekitaran RW 17 untuk berpartisipasi dan bersama-sama saling simbiosis mutualisme memanfaatkan kombinasi produk-produk makanan dan di satu tempat, yaitu rumahnya Om Deddy. Dan ini luar biasa, ini artinya membantu masyarakat yang mungkin dia punya hanya punya produk tapi belum punya tempat karena posisi sewa segala macam, tapi Om Deddy coba untuk ngasih 3 bulan free. Oke Om, sekali lagi saya ingin nanyakan yang lebih crowded, artinya di posisi pandemi ini kan persaingan kan luar biasa nih Om, dan termasuk kuliner juga banyak banget, dan kafe-kafe, kedai-kedai, restoran itu kan banyak juga nih, gitu kan. Apa sih yang menjadi difference antara kafe ini atau kedai ini atau Terminal 17 ini dengan kafe-kafe lain, restoran lain? Artinya biar pemirsa yang nonton channel ini tahu nih, mau mampir nih, apa sih itu yang berkesan, yang kira-kira jadi difference, apakah produknya sangat khas gitu kan, atau misalnya memang di sini tampilannya oke, atau ada di pinggir jalan, atau seperti apa nih? Jadi teman-teman sekalian ya, jadi kalau melihat Terminal 17 dari bahasanya aja sebenarnya udah unik, menarik. Jadi itu satu kekhususan juga, walaupun banyak kafe-kafe apapun yang ada di sini itu berbarengan. Jadi tadi belum sempat kita bahas bahwa di sini kan mulainya itu kan sekitar Januari. Januari atau tahun 2021 ini. Iya, 2021. Jadi di saat yang bersamaan muncul di sini, tumbuhlah beberapa kedai atau kafe di sekitar wilayah Villa Pamulang ini. Mulai kalau kita wilayah RT-nya RT 1, RT 11, RT 4, RT 8, banyak sekali kan. Nah, tentang perbedaannya tentunya yang Om tadi tekankan, mungkin di tempat lain tidak bisa mendapatkan kopi bersamaan dengan soto, ya kan? Gitu. Okay. Kopi bersamaan dengan mie ayam. Okay. Atau ada juga di sini minuman khusus cap badak yang Om datangkan dari Siantar. Cap badak. Cap badak. Okay. Minuman cap Sorry, badak. ini mungkin disensor. Iya. Kita nggak melihat produknya, tapi sarsaparilla lah, khususnya sarsaparilla yang kalau diminum dengan es itu mantap. Gitu, kan? gitu. Biasanya orang-orang yang udah sering makan mie ayam di tempat-tempat yang eksklusif pasti disertai dengan sarsaparilla, khususnya yang dari Siantar tadi kutip ya. Nah, difference ya kan? Different lainnya adalah ya mungkin kalau Mas Apri sempat baca menu kita ini, ya kan? Kemudian Mas Apri coba deh buat komparasi ke kafe-kafe lain ya. Ini dengan harga yang kompetitif ini, itulah perbedaan kita dari yang lain. Dia bisa mendapatkan high quality, jadi makanan dan minuman yang berkualitas. Tapi harganya relatif middle low. Kalau bahasa ini kan ada makanan bintang 5. Iya, harga kaki 5. Tapi kita tidak menurunkan quality. Kita jaga kebersihan, nutrisinya dan sebagainya. Gitu. Ya, perbedaannya di situ. Betul. Saya percaya kalau Om Deddy tidak menurunkan quality karena dari konsep Sosiopreneur aja dia bangun dengan dia merelakan space rumahnya untuk juga para UMKM masuk di sekitar wilayah RW 17, artinya sudah dia berbagi rezeki dengan ini, artinya dia nggak bakal menurunkan kualitas dan enak guys. Saya rekomendasi untuk teman-teman datang ke Terminal 17. Nanti juga setelah ini kita akan siapkan menunya, nanti akan ada di videonya gitu kan, dan juga harga-harganya. Tapi Om, nih kan khusus subscriber etalase community atau misalnya orang yang nonton ini, kira-kira ada diskon nggak nih? Atau nanti kita bikin misalnya diskon, oke, kalau bagi yang nonton gitu kan, subscribe etalase community, ya keuntungan juga buat saya kan. Baik. Dapat diskon gitu, gimana nih? Apa kita bicarakan nanti? Nggak bisa sekarang kita bicarakan. Gitu, oke. Ya, jadi kawan-kawan yang menonton etalase community Dan subscribe channelnya Mas Apri, silakan subscribe. Tunjukkan bukti subscribe-nya, kita kasih diskon 20%. Untuk item minuman ya. Atau minuman. Minuman yang minuman olahan. Bukan minuman botol paten. Tapi minuman misalnya contoh. Kopi hitam pahit. Kemudian es susu kopi. Itu kan menu-menu yang diracik, yang diolah. Tapi kalau misalnya contoh
minuman botol misalnya air mineral gitu ya, saya nggak sebutkan mereknya, itu kan nggak mungkin saya diskon lagi karena dari distributornya sudah seperti itu. Ya deal ya, jadi subscribe, tunjukkan bukti subscribe-nya, take 20% off. Gitu. Tapi channel Om sendiri ada? Ada, channel Om ada, nanti bareng-bareng lah. Oh ya, jadi ya, tapi untuk fokus sekarang, ini masuk ke etalase community saja gitu, supaya satu pintu. Jadi supaya nggak ribet nanti pada waktu konfirmasi, oh saya udah subscribe dong, minta 20%, nah jadi lebih enak. Kalau itu minumnya makan nggak ya? Makan nanti bertahap. Mudah-mudahan ini juga teman-teman para subscriber dan juga yang pemirsa bisa main ke sini dan dapat diskon. Silakan tunjukkan bukti subscribe-nya etalase community, dan nanti juga ada linknya channel YouTube-nya Om Deddy apa? Namanya GST. Nanti lah. Nanti di deskripsinya etalase community akan ditampilkan di situ. Om, terakhir karena kita berada di wilayah Tangerang Selatan, otomatis kan kita berada di suatu wilayah kota madya di salah satu di Provinsi Banten. Ini harapan Om nih kan sebagai pelaku UMKM itu kan mudah-mudahan nih kan didengar juga oleh dan dilihat juga, ditonton juga oleh para pejabat gitu kan yang pejabat teras di wilayah kota Tangerang Selatan. Apa sih harapannya untuk pelaku UMKM gitu kan? Apakah misalnya butuh juga pendampingan usaha, atau juga butuh support juga dari pemerintah atau apalah gitu kan, supaya juga kita juga sebagai penggerak ekonomi rakyat gitu kan, yang utama di posisi paling bawah gitu kan, di bawah level bawah itu bisa juga menjamin kelangsungan anggaran pendapatan belanja daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan juga ikut sumbangsi devisa untuk pendapatan daerah kita. Silakan Om gitu kan. Oke, jadi tentulah ya, sekuat apapun UMKM tetap harus mendapat bimbingan. Bimbingan itu bermacam-macam lah ya, Om nggak bisa detail di sini. Tapi perhatian pemerintah terhadap UMKM itu dipastikan harus hadir, gitu kan? Karena di suatu situasi yang seperti ini, hanya usaha kecil menengah ini yang bisa mendongkrak perekonomian kita, ya kan? Walaupun kecil-kecil 500 bisa jadi 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Udah. Om juga karena tadi kita bicara sociopreneurship, ya kan? Om juga adalah aktivis ataupun pengurus daripada wilayah RW 17. Itu konsepnya harus dipadukan. Jadi antara misalnya begini ya, contoh. Tempat ini tidak hanya untuk makan dan minum. Ya kan? Tidak hanya untuk hangout, artinya orang ngopi berjam-jam kosong. Tapi Om udah ada di situ tagline-nya. Di sini adalah a place for a hope. Ya kan? Jadi harapan harus dimunculkan dari sini. Dari kita bicara-bicara diskusi, kemudian muncul potensi bisnis yang bisa kita jalankan walaupun bisnis kecil. Kita bicarakan di KP ini, Terminal 17. Jadi saya sebagai katakan di sini pengusaha juga ikut turun untuk ngobrol sama tamu, sama teman-teman yang datang di sini. Nah, di situ nanti akan muncul dari ngobrol-ngobrolan, oh dia ternyata pengusaha ini. Oh dia ternyata perlu ini. Jadi dengan adanya banyak tamu di sini, kita buat puzzle-puzzle yang bisa kemudian terjadi mutualisme connectivity kan gitu. Kan jadi itulah sebenarnya a place yang for hope. For a hope. For hope. A place for hope. Jadi berhenti di sini, ngopi di sini, jangan langsung pulang. Ngobrol. Cari topik pembicaraan yang bisa membuat kita satu, yang paling tidak kita harus punyain dengan situasi Covid, meningkatkan kegembiraan, kebahagiaan. Sehingga imunitas tubuh makin oke. Jadi Om di sini pengennya Terminal 17 ini jadi agent of change kan. Jadi agent of social change. Ya social change. Ya kan seperti itu. Ya tadi saya bilang kok kasar ya kalau ngomong UUD gitu kan. Tapi memang ya ekonomi kalau nggak ada duitnya ya sama aja. Sense of reality-nya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pahaminlah, ulangin lagi, tekankan lagi, pakai huruf tebal garis bawah. Pemerintah harus hadir untuk membantu kita ini. Jadi bagaimana cara hadirnya? Banyak cara lah. Mungkin program pemerintah yang dituangkan oleh
peraturan-peraturan daerah atau wali kota atau turunannya lagi itu supaya UMKM ini jangan dipersulit gitu kan, dipermudah. Misalnya termasuk mungkin tidak sampai hal-hal yang menjurus ke uang lah ya, karena untuk menjalani bisnis UMKM tidak semata-mata uang, tapi produk-produk ya seperti marketing. Kalau bisa misalnya dinas pariwisata contohnya mengembangkan misalnya side plan Villa Pamulang, di sini udah ada berdiri kafe, dimasukkan dalam directory pariwisata, itu kan cukup bagus. Contoh, kita nggak usah ngelihat dari aturan-aturan yang sifatnya politik. Seperti kayak misalnya di Tangsel ini kan belum ada pusat oleh-oleh. Ya, siapa tahu wilayah Villa Pamulang ini jadi pusat oleh-oleh kalau orang berkunjung ke Tangsel sebagai central of pelaku UMKM lah di sini gitu isinya seperti itu. Oke. Jadi itulah nanti tolong sampaikan hal itu juga mungkin kalau punya kedekatan dengan asosiasi-asosiasi yang dekat dengan pemerintah, ini bisa diangkat lah. Jadi pengusaha-pengusaha kecil kayak kita dengan konsep socio-entrepreneurship tadi bisa menumbuhkan harapan masyarakat untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Oke ya, berarti ini cukup menarik saya datang ke Terminal 17 ini dan saya bisa bincang-bincang dengan salah satu pengusaha UMKM di Tangsel, tepatnya di wilayah Villa Pamulang di RW 17 pinggir jalan, dan ini cukup meyakinkan bisnis usahanya karena konsep dan filosofinya tadi sudah dibilangin cukup berbuat juga untuk masyarakat. Yang mudah-mudahan teman-teman yang punya harapan atau belum punya harapan dengan nongkrong di sini, dengan ngopi di sini, dengan makan di sini juga bisa berbagi harapan, bisa menstimulus harapan, dan juga Pak untuk pemerintah untuk coba untuk merangkul lagi UMKM karena di posisi pandemi COVID ini seluruh pelaku UMKM adalah mesin penggerak ekonomi masyarakat yang dari level bawah. Mudah-mudahan kehadiran pemerintah bisa menjadikan penyemangat baru gitu kan, artinya roda perekonomian life cycle yang ada di produk termasuk UMKM ini bisa terus berjalan. Dan sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Kita jumpa lagi di lain kesempatan poster podcast muter-muter. Oke, Om Deddy, terima kasih ya. Jangan lupa tadi bukti subscribe-nya 20. Oke, ya itu bukti subscribe-nya jangan lupa ya, jadi dapat diskon.